Perizinan berusaha di Indonesia kini semakin sederhana, transparan, dan memiliki batas waktu standar yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Seluruh penyempurnaan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti PP Nomor 5 Tahun 2021. Melalui sistem OSS yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga sektor terkait, setiap perizinan diterbitkan berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha. Skala usaha dikategorikan menjadi 4, yaitu skala mikro yang memiliki nilai modal usaha paling besar atau sama dengan 1 miliar dengan HPT paling besar 2 miliar. Skala kecil memiliki nilai modal usaha lebih dari 1 miliar sampai 5 miliar dengan HPT lebih dari 2 miliar sampai 15 miliar. Skala menengah memiliki nilai modal usaha lebih dari 5 miliar sampai 10 miliar dengan HPT tidak melebihi 50 miliar. Skala besar memiliki nilai modal usaha lebih dari 10 miliar. Nilai modal usaha tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan kecuali untuk sektor tertentu. Sedangkan untuk ketentuan minimum investasi bagi PMA lebih dari 10 miliar di luar tanah dan bangunan dengan ketentuan modal ditetapkan atau disetor paling sedikit 2,5 miliar minimal selama 12 bulan. Sebagaimana yang telah diamanatkan pada UU Cipta Kerja, perizinan berusaha diterbitkan berdasarkan tingkat resiko, rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Hal ini dikategorikan berdasarkan hasil analisis identifikasi kegiatan usaha berdasarkan KBLI, skala usaha, penilaian tingkat bahaya, dan potensi terjadinya bahaya. Pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk kegiatan usaha tingkat resiko rendah, perizinan berusaha cukup dengan NIB sebagai legalitas. Untuk tingkat resiko menengah rendah, perizinan berusaha perlu NIB dan sertifikat standar sebagai legalitas. Untuk tingkat resiko menengah tinggi, perizinan berusaha dalam bentuk NIB dan sertifikat standar terverifikasi. NIB dan sertifikat standar yang belum terverifikasi sebagai legalitas terbatas setelah terverifikasi dapat digunakan untuk legalitas melakukan kegiatan operasional atau komersial. Sementara itu, kegiatan usaha tingkat resiko tinggi, perizinan berusaha dalam bentuk NIB sebagai legalitas terbatas, setelah izin terbit dapat digunakan sebagai legalitas dalam melakukan kegiatan operasional komersial. Untuk proses verifikasi sertifikat standar atau penerbitan izin dilakukan paling lambat 1 hari sebelum jangka waktu penerbitan sertifikat standar atau izin berakhir. SLA ini ditetapkan di setiap proses penerbitan perizinan berusaha, termasuk pemeriksaan, penilaian, verifikasi, dan perbaikan dokumen untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Selanjutnya, untuk tahap kegiatan usaha yaitu memulai usaha dan menjalankan usaha. Untuk menjalankan usaha terdapat subtahap persiapan dan operasional komersial. Pada tahap memulai usaha, pelaku usaha melakukan pemenuhan legalitas usaha, pemenuhan persyaratan dasar berupa KKPR dan persetujuan lingkungan berupa SPPL untuk kegiatan usaha yang tidak wajib AMDAL atau UKL UPL, dan menyampaikan permohonan perolehan atau pengajuan perizinan berusaha. Selanjutnya, memasuki tahap menjalankan usaha. Pada subtahap persiapan, pelaku usaha dapat melakukan pemenuhan persyaratan dasar berupa persetujuan lingkungan bagi kegiatan usaha wajib AMDAL atau UKL UPL, dan PBG bagi pelaku usaha yang akan melakukan pembangunan bangunan gedung. Selain itu juga dapat melakukan pengadaan tanah, sarana prasarana, pembangunan, dan lainnya. Kemudian, untuk subtahap operasional komersial, pelaku usaha dapat melakukan produksi, distribusi, dan lainnya, serta melakukan pemenuhan persyaratan dasar berupa SLF sebelum bangunan gedung dimanfaatkan. Selain itu, pelaku usaha perlu mengisi data usaha terkait estimasi waktu dalam melakukan subtahap persiapan hingga operasional komersil yang disebut JWPP. JWPP ini digunakan untuk pembinaan dan pemantauan realisasi penanaman modal oleh lembaga terkait. Perubahan JWPP hanya dapat dilakukan 1 kali dan disertai dengan alasan yang jelas. Dalam tahap operasional komersial, beberapa kegiatan usaha membutuhkan PB-UMKU atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. PB-UMKU diperlukan untuk peredaran produk, kelayakan operasi, standarisasi produk atau jasa, dan kelancaran kegiatan usaha lainnya. PB-UMKU tidak mencakup izin kegiatan ekspor-impor dan pemenuhan ketentuan
pemberlakuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas. Saat ini, pemerintah telah memberikan beberapa kemudahan dalam perizinan berusaha, antara lain kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dilakukan di bangunan gedung atau kompleks bersama tidak perlu mengajukan persyaratan dasar, cukup melampirkan perjanjian sewa menyewa NIB dan dokumen persyaratan dasar pemilik atau pengelola gedung. Kegiatan usaha perdagangan atau jasa yang dilakukan di gedung atau komplek yang dikelola oleh pemerintah atau Pemda bahkan tidak memerlukan persyaratan dasar dan NIB. Selain itu juga tidak diperlukan KKPR untuk kegiatan usaha yang memerlukan penambahan sarana dan prasarana atau bangunan dan fasilitas pendukung dari kegiatan usaha yang sudah berjalan. Penambahan kapasitas atas kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya, kegiatan usaha yang terintegrasi dengan kegiatan usaha yang telah berjalan sebelumnya secara vertikal berupa rantai pasok atau secara horizontal berupa kelompok kegiatan yang masih dalam satu subgolongan. Kegiatan usaha yang sudah memiliki izin lokasi atau KKPR dan alas hak atas tanah berada di satu hamparan area yang sama dan dilakukan oleh pelaku usaha yang sama. Kemudahan lainnya berlaku juga untuk kegiatan usaha pendukung berada dalam satu lokasi yang sama, dapat menggunakan KKPR dan persetujuan lingkungan dari kegiatan utama sepanjang telah tercakup dalam dokumen lingkungan yang dimiliki. Namun, jika kegiatan usaha pendukung membutuhkan bangunan gedung, pelaku usaha tetap wajib mengajukan PBG dan SLF. Dengan hadirnya PP nomor 28 tahun 2025 diharapkan terwujudnya kepastian dan simplifikasi perizinan berusaha serta mekanisme perizinan berusaha berbasis resiko ini dirancang untuk mendukung percepatan investasi dan iklim usaha yang lebih sehat di Indonesia.